Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Milosopa. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD dan SMP Satap Jerewe yang terletak di wilayah pesisir Pantai Jelengah. Saya bertugas di sini dari tahun 2021 dan ini merupakan tahun keempat bagi saya. Selain tantangan geografis, saya menyadari bahwa dua sekolah ini menghadapi banyak keterbatasan dari sarana prasarana, lingkungan sekolah kurang tertata, karakter siswa yang tidak terkontrol, serta kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Saya berangkat ke sekolah sekitar jam 6 pagi. Tidak lupa membawa laptop, buku, atau peralatan lainnya. Saya juga berpamitan dengan keluarga di rumah agar dalam perjalanan diberikan kelancaran dan selamat sampai ke sekolah. Dari rumah menuju sekolah berjarak kurang lebih 21 kilometer. Dan ini biasanya saya tempuh dalam waktu sekitar 40 menit. Di sepanjang perjalanan saya menikmati banyak pemandangan. Dari pemandangan laut di Poto Batu, pepohonan, dan menikmati udara segar di pagi hari. Adapun kendala terbesar saya dalam perjalanan adalah saat masuk musim penghujan. Jalanan licin, pohon tumbang, banjir, kadang membuat saya terlambat masuk sekolah. Jika masuk ke wilayah Dusun Jelengah, saya semakin bersemangat karena suasana pedesaan yang begitu damai dan tenang, serta masyarakat yang sangat menghargai kehadiran kami. Hal ini menjadi energi positif bagi saya untuk semangat menjalankan tugas. Saya mengakhiri kegiatan rutinitas saya di sekolah pada jam 4 sore. Mengabdi di pesisir bukan hanya tentang tugas sebagai kepala sekolah. Lebih dari itu, saya belajar dari semangat anak-anak tentang arti ketulusan dan harapan untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi terbatas. Sejak tahun 2022, baik SD maupun SMP Satap Jerewe telah melakukan berbagai langkah nyata dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Upaya ini meliputi perbaikan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang aula, pembangunan ruang UKS, perbaikan toilet hingga penataan taman sekolah. Seluruh perbaikan tersebut bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bentuk wujud komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, sehat, dan inspiratif bagi seluruh siswa. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sekolah bertekad memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Harapannya, setiap siswa dapat belajar dengan penuh semangat, berkembang dengan sehat, serta memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan tak terlupakan. Pada akhir tahun 2022 menjadi tonggak penting bagi kami. Saat itu, sekolah kami dinyatakan lulus sebagai sekolah penggerak. Langkah pertama yang kami lakukan adalah IHT atau In-House Training, penguatan guru tentang model dan pendekatan pembelajaran. Kami ingin setiap guru mampu memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna dan menyentuh setiap individu. Dalam perjalanan saya mengembangkan sekolah, ada dua hal utama yang saya jadikan fokus. Pertama, memberikan motivasi dan semangat kepada siswa untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya selalu menanamkan semangat bahwa pendidikan adalah jembatan untuk membuka lebih banyak peluang, baik untuk masa depan mereka maupun untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Untuk kegiatan penguatan karakter, kami lakukan melalui pengarahan pagi. Siswa berbaris, berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, dan menerima motivasi dari kepala sekolah serta guru. Dari sinilah pembentukan disiplin dan semangat belajar ditanamkan. Dan setiap Jumat pagi, kegiatan imtak menjadi ruang penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, menumbuhkan akhlak mulia serta kebersamaan. Sekolah juga bersinergi dengan pihak kepolisian atau Kapolsek setempat
menghadirkan pembinaan tentang kedisiplinan, tata tertib, serta menjauhi perilaku negatif. Selain itu, kami punya komitmen untuk selalu memantau siswa untuk terus bersekolah. Dan jika ada siswa yang hampir putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, kepala sekolah dan guru turun langsung mengunjungi rumah mereka, memberi motivasi kepada anak dan keluarga, semangat dan pemahaman tentang pentingnya pendidikan di masa depan. Yang kedua, saya mengembangkan program Lead and Share. Dalam program ini, kata lead dimaknai sebagai upaya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada setiap guru. Guru bukan hanya pendidik, tetapi juga teladan yang mampu menginspirasi dan memimpin perubahan positif di lingkungannya. Sebagai kepala sekolah, salah satu tanggung jawab terbesar saya adalah membina kepemimpinan di kalangan guru. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberi tanggung jawab. Setiap guru diberi ruang untuk memimpin kegiatan dan mengambil keputusan sesuai bidangnya, dan membiasakan guru belajar menghadapi tantangan nyata. Selain itu, kami juga melakukan penguatan kepemimpinan dari luar sekolah, yaitu pendampingan dari Dinas Pendidikan dan para pengawas sekolah. Setiap pembinaan ini menjadi bekal tambahan, memperluas wawasan, dan memperkuat kualitas guru sebagai pemimpin. Sementara itu, kata share diwujudkan dalam budaya berbagi, baik berbagi ilmu, pengalaman, maupun praktek baik kepada rekan guru, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan semangat saling berbagi inilah, saya ingin membangun ekosistem pendidikan yang saling menguatkan dan berkembang bersama. Salah satu upaya penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan berbagi praktik baik. Bagi kami, praktik baik bukan hanya pengalaman berharga, tetapi juga inspirasi yang perlu disebarkan. Berbagi praktik di dalam sekolah kami lakukan melalui penguatan komunitas belajar atau kombel sekolah. Komunitas ini menjadi wadah bagi guru untuk saling bertukar pengalaman, baik memberi masukan dan belajar dari keberhasilan satu sama lain. Sementara itu, berbagai praktek di luar sekolah kami lakukan melalui pengimbasan. Ini adalah langkah berbagi dengan sekolah-sekolah lain tentang pengalaman, strategi, dan inovasi yang sudah terbukti berhasil di sekolah kami. Berbagi praktek baik dalam sekolah maupun di luar sekolah adalah wujud nyata semangat kolaborasi. Di bawah kepemimpinan Ibu Erna Milosofa, sekolah kami berkembang cukup signifikan di berbagai bidang. Sarana prasarana semakin lengkap, ruang kelas nyaman, perpustakaan dan laboratorium lebih memadai, serta lingkungan sekolah yang tertata rapi dan asri. Mutu guru juga terus meningkat melalui berbagai pelatihan, seperti workshop dan kegiatan pengembangan profesional lainnya. Hal ini menjadikan para guru lebih siap menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kondisi pendidikan di Dusun Jelenga saya melihat tergantung dari karakter kepemimpinan. Kepemimpinan Ibu Erna sejak 2021 itu ada banyak perubahan. Perubahan yang kami lihat itu satu dari sisi fisik. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan itu beliau terapkan dari guru sampai dengan anak didik. Kemudian tingkat prestasi. Mereka bisa tampil di luar, bukan hanya di Jelenga tetapi di Kecamatan Jerewe, bahkan di kabupaten. Saya merasa senang dan bersemangat ketika datang ke sekolah karena lingkungannya yang nyaman, bapak ibu guru yang baik dan ramah, teman-teman yang bersahabat, dan suasana kelas yang membuat kami bersemangat untuk belajar setiap harinya. Selain itu, kami sering mengikuti berbagai macam lomba, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, maupun tingkat provinsi. Saya pernah mewakili sekolah pada tingkat provinsi pada lomba FTBI, dan teman kami juga pernah mengikuti lomba O2SN pada tingkat provinsi. Harapan saya, semoga suasana sekolah kami tetap terjaga sehingga kami dapat bersekolah dengan semangat dan menyenangkan.
Inovasi pembelajaran yang sudah saya terapkan di sekolah saya adalah yang pertama, penerapan model pembelajaran blended learning. Saya mendorong guru memadukan pembelajaran tatap muka dengan penggunaan platform digital. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sekolah berbasis proyek atau project based learning, yaitu membuat program proyek nyata berbasis lingkungan, dan sudah kami lakukan yang pertama penanaman mangrove, yang kedua kegiatan bersih pantai. Kemudian yang ketiga adalah kami membuat gerakan literasi sekolah yang inovatif. Gerakan ini kami beri nama Sapah Cerdas, singkatan dari Sambut Pagi dengan Literasi dan Numerasi Dasar. Setiap pagi, Selasa, Rabu, dan Kamis, siswa ditemani dan dibimbing oleh guru wali untuk belajar literasi dan numerasi dasar. Dan ini berlangsung selama 1 jam pelajaran. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran kontekstual dan lokal. Kepala sekolah mengarahkan guru agar mengaitkan pelajaran dengan kearifan lokal. Misalnya pembelajaran matematik dengan pola batik, sains dengan lingkungan sekitar, dan ini kami dorong juga Bapak Ibu guru untuk menyusun perangkat bahan ajar yang kontekstual dan dapat digunakan di dalam kelas. Hal yang saya lakukan untuk membangun budaya kolaborasi di antara Bapak Ibu guru dalam berbagi praktek baik dengan cara pertama, saya membentuk komunitas belajar guru, dan ini terbukti sangat efektif dalam memberikan solusi atas permasalahan Bapak Ibu guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah memberi ruang dan kepercayaan kepada Bapak Ibu guru untuk mengelola program sekolah, karena di situ Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan sekolah, dan itu memberikan pengalaman yang sangat baik kepada Bapak Ibu guru dan bisa mengimplementasikan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah kami sudah melakukan diskusi secara virtual, berkolaborasi mencari solusi dari masalah jika butuh penanganan segera, dan itu sudah beberapa tahun ini sering kami lakukan, dan itu menjadi wadah yang sangat efektif ketika Bapak Ibu guru berada di rumah atau berada di tempat lain. Dukungan yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru untuk meningkatkan diri dan menerapkan praktek baik di sekolah adalah yang pertama, saya memfasilitasi pelatihan dan pendampingan, baik melalui IHT, bimbingan teknis, maupun kegiatan workshop atau training lainnya. Kegiatan ini membantu guru dalam meningkatkan kompetensi, terutama dalam penguasaan Bapak Ibu guru tentang desain pembelajaran, strategi pembelajaran, ataupun model pembelajaran agar bisa diimplementasikan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah saya memperkuat komunitas belajar guru di sekolah. Melalui komunitas ini, guru dapat saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan mendapatkan masukan dari rekan sejawat. Dan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang mempunyai permasalahan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah saya memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk perangkat digital dan ruang belajar yang lebih nyaman. Dengan lingkungan belajar yang kondusif, guru lebih leluasa berinovasi dalam mengajar dan menumbuhkan praktek baik di kelas. Perjalanan 4 tahun ini bukan sekedar membangun secara fisik, tetapi juga membangun semangat, harapan, dan budaya positif di sekolah. Dengan kepemimpinan yang teladan, kolaboratif, dan empatik, saya berupaya mendampingi guru, menguatkan siswa, dan menggerakkan masyarakat. Saya percaya bahwa pengabdian seorang kepala sekolah adalah tentang kualitas perubahan dan ketulusan hati. Harapan saya semoga dedikasi ini menginspirasi kepemimpinan berikutnya, agar sekolah pesisir ini menjadi rumah belajar yang membanggakan, melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan untuk membangun generasi emas menuju tahun 2045.